Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari itu. Sepanjang hari ini saudara, itu harapan saya saudara. Dan pagi ini kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita anugerah dan kesempatan yang indah ini untuk kita bisa bersama-sama menikmati kasih Tuhan, kebaikan dan juga rahmat Tuhan di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita menikmati semua itu saudara, saya ingin kita terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon tuntunan Tuhan bagi kita di sepanjang hari. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi ini untuk semua anugerah dan kasih Tuhan yang sudah memimpin hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini, saya siapkan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Saya akan bacakan ayat ini untuk kita. Demikian bunyinya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikian jauh pembacaan ini saudara. Tuhan menolong kita untuk bisa memahami firman-Nya pada pagi hari ini. Topik renungan kita pada pagi hari ini saudara, yaitu bukan cinta biasa. Itu yang ingin kita renungkan pada pagi hari ini. Ada seorang pemuda saudara yang bernama Frans. Frans ini memiliki wajah yang lumayan tampan, namun dia memiliki atau mengalami kekurangan fisik karena memang dia dilahirkan buta saudara. Dia buta sejak lahir. Hal itu sering membuat dia tidak bisa menerima dirinya. Dia sering memberontak terhadap dirinya, dia membenci dirinya saudara. Dan oleh kemurahan Tuhan, pada suatu hari Frans ini saudara, dia bertemu dengan seorang gadis yang sangat baik hati kepadanya dan juga sangat mencintainya. Namanya Amanda saudara. Lalu keduanya saling akrab, mereka bersahabat awalnya, namun akhirnya mereka saling jatuh cinta. Cinta gadis itu saudara mampu mengubah kehidupan Frans untuk menjadi seorang pemuda yang merasa bahagia hidupnya. Itu yang kita lihat. Karena sekarang ia sadar bahwa walaupun dia memiliki kekurangan secara fisik, namun ternyata Tuhan itu sangat baik. Tuhan mengirimkan kepadanya seorang yang sungguh-sungguh mencintai dia, saudara. Lalu oleh karena itu, pada suatu hari, ia memberanikan dirinya untuk berkata kepada Amanda. Dia katakan, seandainya saya bisa melihat, saya tidak akan ragu untuk segera mengajakmu menikah. Demikian katanya dengan nada serius kepada Amanda. Dan tidak berapa lama setelah itu saudara, tiba-tiba ada seseorang dermawan yang bersedia mendonorkan sepasang mata untuk Frans saudara. Setelah itu segera mata Frans dioperasi. Dan operasi itu pun pencangkokan mata Frans berjalan dengan lancar. Setelah operasi selesai, selama beberapa pekan matanya masih diperban, supaya tidak ada gangguan. Sehingga saudaraku, dia belum bisa melihat beberapa pekan setelah dioperasi. Sampai pada akhirnya tibalah saatnya di mana Frans, kain penutup mata Frans itu dibuka, dilepas saudara. Dan ternyata betapa sungguh terkejutnya Frans karena dia dapat pada saat itu ketika pembalut matanya dibuka, dia dapat melihat kekasihnya itu saudara. Yang walaupun pada saat itu memang wanita itu sangat cantik.
menurut penglihatannya. Tetapi sayang, gadis itu ternyata buta, saudara. Sejenak kebisuan melanda kedua orang itu, saudara, yang tadinya saling mencintai. Tiba-tiba Amanda berbicara. Bagaimana rasanya bisa melihat Frans? Tanya Amanda dengan senyum kepada Frans. Lalu Frans katakan, ada senangnya, tetapi ada juga sedihnya, jawab Frans. Langsung saat itu juga Amanda berkata, sedihnya itu karena kamu melihat bahwa aku ternyata seorang buta, bukan? Amanda mencoba menebak pikiran Frans pada saat itu, saudara. Tetapi Frans tidak bisa menjawab. Dan setelah beberapa hari kemudian, dalam sebuah pertemuan mereka, saudara, Amanda berkata kepada Frans, apakah kita akan jadi menikah, Frans? Dia katakan. Amanda mempertanyakan itu dengan serius kepada Frans, saudara. Lalu sejenak Frans terdiam. Dia menghela napasnya. Akhirnya dia pun berkata kepada Amanda, maafkan aku, kekasihku. Aku tidak bisa melakukan itu. Kuharap kau mau mengerti. Dia katakan, saudara. Dia menjawab pertanyaan Amanda itu dengan kata-kata seperti itu. Lalu Amanda katakan, oh aku mengerti, jawab Amanda lirih sambil mengusap air mata yang mengalir di pipinya. Gadis itu pun saat itu dia kemudian pergi meninggalkan Frans. Lalu sebenarnya dia sangat mencintai Frans, tapi dia sangat kecewa dengan sikap Frans. Dia meninggalkan Frans dan tidak pernah ketemu lagi, saudara. Sejak saat itu dia meninggalkan, dia pergi jauh entah kemana. Lalu mereka tidak pernah ketemu. Tetapi keesokan harinya, sepucuk surat dari Amanda tiba di tangan Frans. Sebuah kalimat yang sangat luar biasa, singkat tetapi luar biasa, tertulis di kertas itu, saudara. Dia katakan, Frans, kuharap engkau akan selalu menjaga dengan baik sepasang mata yang telah kudonorkan itu untukmu. Dia katakan, salamku, Amanda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Frans sudah selesai membaca surat itu, dia begitu kaget karena selama ini memang dia tidak tahu siapa yang mendonorkan sepasang mata itu untuknya. Ternyata Amanda yang mendonorkan mata itu, saudara. Dia sangat menyesal dengan perbuatannya. Lalu ia segera ingin mencari Amanda, saudara, ingin menemui dan ingin minta maaf kepada Amanda. Tetapi Amanda sudah terlanjur kecewa. Amanda sudah terlanjur pergi jauh dari Frans. Dan mereka tidak pernah bertemu lagi sejak saat itu, saudara. Ini kisah, saudara, yang dapat membuka mata rohani kita, memahami bagaimana keberadaan kehidupan kita. Bukankah, saudaraku, bukankah kita juga sering berperilaku seperti Frans ini? Betapa sering kita mengecewakan hati Tuhan yang sudah memberi dirinya berkorban untuk kita. Hati Tuhan yang sangat mencintai kita, saudara. Ketika kita dalam keadaan terpuruk, ketika kita dalam keadaan kesulitan, ketika kita dalam kondisi terjatuh, begitu luar biasanya tangan Tuhan merangkul kita, mengangkat kita, menopang kita, saudara. Sampai kita bisa berdiri tegak kembali. Sampai kita bisa melihat kehidupan ini dengan luar biasa kembali. Tetapi setelah semua itu kita nikmati, saudara, betapa sering kita melakukan perbuatan-perbuatan, sikap-sikap yang tidak baik kepada Tuhan. Betapa sering kita mengecewakan hati Tuhan. Karena setelah Tuhan melakukan perbuatannya bagi kita, sesungguhnya Tuhan menginginkan supaya kita memiliki hubungan yang akrab, hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan telah melakukan perbuatan kasih-Nya kepada kita, kita melupakannya. Kita malah menjauh dari Tuhan. Kita malah meninggalkan Tuhan, saudara. Ini perbuatan yang sangat mengecewakan hati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memahami betapa firman Tuhan hari ini sangat meneguhkan hati kita. Kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Itu bukan dengan barang fana,
bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa berharganya kita di mata Tuhan. Betapa Tuhan sangat mengasihi dan mencintai kita. Oleh karena cintanya Dia rela berkorban, memberi dirinya. Dia mendonorkan dirinya untuk kita, saudara. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Amanda tadi. Dia rindu melihat kekasihnya itu bahagia. Tuhan rindu melihat kita semua anak-anak bahagia. Dia memberi dirinya supaya kita mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini. Tetapi ketika kebahagiaan itu kita raih, ketika kebahagiaan itu kita nikmati, betapa sering kita membuat hati Tuhan kecewa. Betapa sering kita membuat hati Tuhan terluka, saudara. Kita melupakan apa yang Tuhan buat. Mari saudaraku, pagi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa cinta Tuhan kepada kita bukanlah cinta biasa. Dia cinta yang sungguh-sungguh, saudaraku. Dia cinta agape yang tidak pernah menuntut balas. Tetapi alangkah baiknya ketika kita memahami bahwa cinta ini besar, kita merespon, saudara. Kita menghargainya, kita mensyukurinya, supaya di dalam cinta Tuhan itu kita bisa menggapai segala pengharapan yang lebih lagi di dalam kehidupan kita. Itu yang kita renungkan pada pagi hari ini. Dengan renungan ini kita kembali diingatkan betapa kita seringkali menduka citakan hati Tuhan. Pagi ini kita bertobat, saudara. Kita mau sujud datang, ya, kita mau datang sujud di hadapan Tuhan, tersungkur di kaki Tuhan. Kita mengakui kealpaan, kita mengakui kelalaian dan kebodohan kita. Kita mohon ampun supaya kasih Tuhan bisa kita nikmati lagi dalam hidup ini. Itu yang kita renungkan. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu, dan cinta-Mu yang kami nikmati hingga pada saat ini. Ajari kami Tuhan untuk menghargai kasih-Mu. Ajari kami Tuhan untuk menghormati cinta Tuhan yang begitu luar biasa yang Tuhan buat bagi kami. Berkati umat Tuhan dimanapun mendengarkan renungan ini, juga doa ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa beri mereka pengharapan, yang berduka dihiburkan Tuhan, yang berbeban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan, yang sedang bergumul karena sakit penyakit, hamba terus doakan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Topanglah mereka Tuhan, pulihkan semua mereka dan sembuhkan dalam nama Yesus. Hamba juga doakan anak-anak-Mu yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Biarlah mereka boleh ditolong Tuhan hari ini untuk menemukan pekerjaan yang baik bagi kehidupan mereka. Yang sedang mencari jodoh diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami dalam perguruan pendidikan, Tuhan bantu mereka. Mulai dari TK sampai perguruan tinggi dalam persoalan apapun yang mereka hadapi dalam pendidikannya, diberkati oleh Tuhan. Juga bersyukur Tuhan saat ini ada begitu banyak anak-anak-Mu hari ini yang bersuka cita oleh karena mereka mungkin berulang tahun, oleh karena mereka menemukan kesuksesan, keberhasilan karena berkat Tuhan. Biarlah kiranya mereka juga boleh menikmatinya dengan syukur kepada Tuhan hari ini. Dan masih banyak umat Tuhan yang mendengarkan renungan dan doa ini, yang mengharapkan kasih, yang mengharapkan berkat Tuhan saat ini. Hamba doakan mereka, biarlah mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi hari ini, saya hanya mau berpesan, tetaplah semangat saudaraku, bersukacitalah, dan tetaplah kuat dan mengucap syukur atas segala sesuatu, karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Dan kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu keyakinan kami saudara. Dan kami percaya bahwa saudara juga akan membantu kami untuk men-share, membagikan renungan ini, sehingga ada begitu banyak orang yang bisa menonton saudara, dan mereka juga boleh diberkati Tuhan seperti saudara pagi hari ini. Itulah harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudaraku. Tuhan memberkati saudara. Shalom.